Halo dangsanku yang tambuk sakataraan. Gimana kabar kalian? Sudah makan? Kali ini saya akan berbagi alur film Marionette. Kalau orang Banjar bilang Marioniti. Film ini menceritakan seorang gadis imut dan cantik yang dipaksa dijual oleh pacarnya. Akhirnya ia terpaksa menuruti perintah dari pacarnya tersebut. Namun sebelumnya, saya ingatkan kepada teman-teman sanak saudaraku kalau video aslinya di awal-awal film menceritakan kisah masa lalunya, seperti teringat masa lalu. Namun kali ini saya akan bawakan alur maju saja ya sanak, biar lebih enteng diingat dan dibayangkan. Oke, daripada berlama-lama, yuk kita langsung saja masuk ke alurnya. Tanpa intro, tanpa sabun, dan tanpa bongol. Film dimulai dari dalam kelas, di mana saat itu ada seorang guru yang sangat cantik Asoy Giboy membahana. Saat itu ibu guru memberikan tugas kepada semua muridnya. Dan tak lama jam istirahat pun telah tiba. Di mana saat itu ada seorang cewek cantik namanya Min Ah. Saat itu dia sedang berbincang-bincang manja bersama teman lainnya. Biasa ngegosip. Singkat cerita, akhirnya jam pulang pun tiba. Di mana saat Min Ah di luar ia dihampiri seorang lelaki. Dia bernama Jin Ho. Tidak lain tidak bukan, dia adalah pacarnya Min Ah. Saat itu pacarnya mau mengajak Min Ah jalan-jalan. Karena saat itu mereka sudah lama tak berjalan bersama. Dan akhirnya Min Ah pun menerima ajakan dari Jin Ho. Saat itu Min Ah diajak Jin Ho ke tempat karaoke. Di sana Jin Ho mengeluarkan suara emasnya dengan bernyanyi di hadapan Min Ah. Bintang kecil di langit yang biru, oi, amat banyak menghias angkasa. Singkat cerita, kemudian Min Ah diajak Jin Ho ke rumahnya. Kebetulan saat itu rumah lagi sepi senyap. Namun saat itu Min Ah sudah merasa gelisah karena saat itu ibunya sedang menghubungi menyuruh pulang. Namun Jin Ho merayunya untuk menemani sebentar lagi. Dan akhirnya Min Ah pun termakan rayuan Jin Ho. Di mana saat itu mereka asik minum minuman. Setelah beberapa jam kemudian Min Ah sedang terbaring lemah karena terlalu banyak minum. Namun Jin Ho tidak seperti kebanyakan laki-laki lain, di mana saat itu dia malah menjual Min Ah beramai-ramai kepada lelaki hidung belang. Kemudian ia merekam aksi smackdown yang tidak boleh kita tiru. Sepulang dari rumah Jin Ho, kemudian Min Ah membuka kiriman email dari Jin Ho, di mana saat itu dia dikirimi video kejadian sebelumnya. Membuat Min Ah langsung histeris melihat semua itu. Esok harinya, sepulang dari les bahasa Inggris, Min Ah pulang. Dia dihampiri oleh Jin Ho, di mana Jin Ho saat itu mengancam kepada Min Ah jika tidak menuruti perintahnya. Maka video Min Ah sedang bermain Smackdown akan dipublikasikan. Mendengar hal itu, Min Ah langsung menangis dan memohon kepada Jin Ho. Dan akhirnya ia pun menuruti perintah dari Jin Ho, di mana saat itu Min Ah dijual lagi ke segerombolan para lelaki yang haus bersmackdown. Siang harinya ada seorang polisi, ia bernama Chiol, mengatakan kepada ibunya Min Ah juga melihatkan video dan foto anaknya sedang di smackdown. Melihat hal itu membuat ibunya langsung sedih dan menyuruh Chiol untuk menangkap para pelaku yang telah merusak nama baik keluarga juga anaknya. Dan akhirnya Jin Ho dan para pelaku Smackdown pun tertangkap. Kemudian Min Ah dan ibunya diantar Chiung untuk pindah ke Seoul, di mana mulai saat itu Min Ah berganti nama menjadi Siorin. Kita panggil Rin aja ya sanak. Beberapa tahun kemudian, Rin menjadi guru, di mana saat itu dia sedang mengajar murid-muridnya. Rata-rata muridnya adalah cewek dan bening, anjay. Jadi pengen. Singkat cerita, di mana saat di pertengahan jam pelajaran, tiba-tiba SMS misterius masuk ke semua muridnya.
di mana saat itu SMS-nya berisikan pesan hitung mundur. Dan Ren pun merasa mereka semua diteror dan akhirnya menyuruh anak murid-muridnya untuk menutup ponsel mereka masing-masing. Namun hal itu dicuekin para muridnya. Dan boom, intisari dari pesan tersebut pun muncul. Di mana saat itu ada pesan foto wanita tidak memakai busana. Kemudian semua mata pun tertuju ke arah Si Jung. Foto tersebut adalah tubuh Si Jung yang sedang Dan akhirnya Si Jung pun bergegas pergi karena ia malu. Dan saat itu jugalah Ren mengejar untuk menenangkannya. Di mana saat mereka berbincang, saat itu Ren mencoba untuk menenangkannya dan menyuruh ia untuk melaporkan kepada polisi. Namun Si Jung menolaknya karena ia takut akan menambah masalah dan semua orang akan mengetahui hal ini. Dari sini Ren pun terbayang kejadian ini, seperti kejadiannya saat ia sekolah dulu. Dan singkat cerita, esok harinya kemudian Ren dan Si Jung pun bertemu di sebuah taman. Di mana saat itu Si Jung menceritakan semuanya kepada Ren. Saat itu Si Jung pacaran dengan ketua yang ada di kelasnya, namanya Chin. Kemudian ia di smackdown olehnya. Namun Si Jung tak mengetahui bahwa ada kamera tersembunyi saat itu. Dan setelah ia puas, kemudian ia meninggalkanku. Ya, seperti itulah lelaki. Jadi buat cewek-cewek jagalah keperawatan kalian semua ya. Jangan mudah dirayu oleh lelaki. Mending sama Om C aja. Adik senang Om bayar. Canda sana. Siang harinya kemudian Ren menelpon kepada seorang pensiunan polisi. Dia adalah Cheong. Dia adalah pensiunan polisi yang di awal film tadi dan sanak. Di mana saat itu ia minta tolong kepadanya untuk memecahkan kasus ini. Namun karena dia seorang pensiunan, dia hanya bisa membantu dengan yang Cheong mampu. Dan tiba malam harinya, kemudian Ren mengikuti gerak-gerik Chen tadi. Di mana saat itu Ren ketahuan dan akhirnya ia dikejar teman-temannya Chen. Namun saat itu jugalah Cheong datang dan menangkap temannya Chen dengan wajah lebam akibat dihajar Cheong. Menginterogasi kepadanya tentang profil Chen. Namun semuanya nihil dan sanak. Singkat cerita, Ren kemudian mendapatkan pesan dari nomor tidak dikenal. Saat itu, isi pesannya sebuah foto Si Jung sedang diculik oleh Chin. Dan menyuruh Ren untuk mendatangi dan menuruti perintah agar Si Jung tetap selamat. Dan akhirnya Ren pun bergegas mendatangi ke tempat kejadian itu. Di mana sesampai di sana ia disuruh minum botol yang berisikan obat tidur yang tidak diketahui oleh Ren sebelumnya. Dan singkat cerita kemudian Ren pun pingsan. Ketika ia bangun, ia sudah terikat. Tinggal menunggu waktu untuk di smackdown. Di mana saat itu siswinya Ren yang bernama Yang, dialah yang mengatur rencana jahatnya. Saat itu jugalah Cheong datang untuk menyelamatkan Ren. Namun usahanya gagal. Ia kalah dengan jiwa muda yang jauh selisih umurnya. Ditambah mereka sangat banyak orangnya. Sehingga saat itu mereka pun berdua terikat. Tak lama kemudian, Pak Polisi datang karena sebelumnya Cheong sudah menghubungi rekannya untuk menangkap semua pelaku. Dan akhirnya semua pelaku pun tertangkap. Setelah lama proses hukum berjalan, akhirnya semua terpecahkan, di mana dalang utamanya adalah anak kecil. Di balik rencana busuk siang, terdapat anak kecil di belakangnya. Ternyata anak kecil itu adalah anak dari Jinho, mantannya Ren di awal film tadi. Dan film pun berakhir. Ending yang bungul, tambuk, sakataran. Menurut saya anaknya ini setelah mengetahui ayahnya dulu pernah dipenjara karena Rin, akhirnya ia mampu balas dendam kepada Rin dengan cara yang sama dan sana. Nah, bagaimana filmnya sanak-sanak? Semoga aja kalian puas dengan film yang saya bawain ini ya. Ada beberapa adegan yang saya nggak buat ya. Jadi saya mohon maaf. Karena menurut saya adegan tersebut hanya sebuah perbincangan-bincangan ringan. Yang penting intisari dari film ini kita bisa ambil semua. Semoga dengan video ini kita semua bisa jadikan pelajaran. Bahwa wanita itu bukan untuk dinikmati. Namun wanita itu juga dijaga dan dicintai setulus hati. Oke dang sanaku. Bertemu lagi di video selanjutnya. Saya C. Salam tambuk sejahtera. Wah.